فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita membahas berkaitan dengan tanda-tanda isim al-lafdhiyah. Karena tanda isim ada dua jenis, lafdhiyah dan ma'nawiyah. Tanda isim lafdhiyah ada berapa yang paling pokoknya indak Mujahid? Jar, tanwin, al-mu'arrifah, kemudian nida. Berkaitan dengan jar yang merupakan akibat dari amil, itu terbagi menjadi berapa dilihat dari sisi amilnya. Indak ya Rahmat. Taib, yaitu jar bil huruf atau bil mudhaf. Nah, kemudian untuk al yang dimaksud di sini adalah al mu'arrifah atau az-zaidah seperti pada al Abbas. Karena Abbas sudah ma'rifah, ya kan? Kemudian ditambah al di sini, alnya ini bukan membuat ma'rifah yang baru, makanya al di sini pada al Abbas itu adalah apa? Al zaidah. Demikian pula nama-nama yang ada padanya al, seperti misalnya apa? Nama yang di situ ada al padanya. Muhammad, Al-Walid. Nah, yang lainnya Indak Abdul Aziz, Al-Mughirah. Yang lainnya apa ada? Itu lebih cenderung pada laqab. Yang kita dapati saja dari nama sahabat apa? Al-Hasan, Taib, misalnya. Nah, kemudian berkaitan dengan tanwin. Taib, apa pengertian tanwin? Indak ya Wildan. Tanwin itu apa? Nah, nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdhan wa tufarikuhu khattan. Sampai di sini boleh. Nun sukun yang mengikuti akhir suatu isim lafdhan, menunjukkan secara lafaz saja, adapun wujudnya tidak ada. Makanya wa tufarikuhu khattan. Ya. Dan secara penulisannya tidak ada nunnya. Kenapa? Listighna'i anha bitakrari syaklah inda dhabti bil qalam. Karena mencukupkan dengan diulanginya syakal, diulanginya harakat. Taib. Dan kemarin kita telah mengambil jenis-jenis tanwin apa saja, Rahman? Tutup kitabnya. Yang pertama tamkin. Tamkin. Yang kedua tangkir. Tangkir.
ketiga al-muqabalah. Muqabalah. Kemudian yang keempat Keempat ta'wid. iwad. Taib, tanwin, iwad. Nah, pada contoh masjidun ini tanwin apa indak ya Khadir? Tamkin. Apa fungsi tanwinut tamkin? Untuk menunjukkan apa? Kokohnya kata tersebut dari sisi keisiman. Nah, dia tidak menyerupai huruf sehingga mabni, tidak pula menyerupai fi'il sehingga mamnu' minas sarf. Ya, jadi dia betul-betul keisimannya kokoh. Nah, kuat, jelas. Tanwinut tamkin. Pada contoh muslimatun, ini tanwin apa ini Ubaid? Tanwin muqabalah. Kenapa dinamakan muqabalah? Taib. Tanwin untuk mengimbangi nun yang ada di akhir jamak mudzakkar salim. Taib. Intinya secara mudahnya pokoknya tanwin yang ada pada jamak muannas salim itu diistilahkan oleh ulama nahwu dengan tanwin apa? Khuzaimah? Tanwin muqabalah. Menunjukkan ini upaya penyeimbangan antara bentuk jamak mudzakkar salim dengan jamak muannas salim sehingga tidak apa? Tidak terlalu timpang. Ketika di akhir jamak mudzakkar salim ada nun muslimuna, ketika disukun menjadi muslimun, maka pada jamak muannas salim diadakan tanwin. Muslimatun. Kemudian tanwin pada semisal sibawaihin. Ini tanwin apa Muna? Tanwinut tangkir. Fungsinya untuk memudahkan kalau misalnya kata tersebut tidak ditanwin, maka kita bisa menggunakan yaitu untuk menunjukkan bahwasanya nama yang diinginkan tersebut adalah apa? Makna nakirah, yaitu umum, pokoknya siapa saja bernama Sibawai. Adapun kalau tanpa ada tanwin maka Sibawaihi, maka yang dimaksud adalah Sibawai yang khusus, yang ma'rifah. Nah, misalnya banyak orang bernama Sibawai, maka dikatakan Sibawaihin. Tidak tahu siapa Sibawai yang mana. Tapi ketika kita ingin menyebutkan secara khusus qala Sibawai dan yang dimaksudkan adalah Sibawai ahli nahwu, maka tanpa tanwin. Taib. Kemudian tanwin pada semisal yauma idzin atau hina idzin. Ini tanwin apa ini? Indah ya Mujahid. Tanwin iwad. Iwad dari apa? Iwad anil jumlah. Kalau iwad anil jumlah yang jatuh setelah id. Nah, adapun iwad anil kalimah itu kalau ada pada kata apa indah ya Anas? Kullun dan ba'dun. Tayyib. Sekarang kita masuk pada alamatul ismil ma'nawiyah, tanda isim yang maknawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala lil ismi alamatun wahidatun ma'nawiyatun wa hiya al-isnadu ilaih. Isim memiliki satu tanda maknawi, yaitu al-isnadu ilaihi. Apa maknanya? Wa huwa an tansuba ilal ismi hukman tahsulu bihil faidah.
bi an yakuna mubtada'an aw fa'ilan. Nahwu fahimtu wa ana fahimun. Ya, al-isnad ilaih maksudnya yaitu engkau menisbahkan kepada isim suatu hukum yang bisa terwujud dengannya faedah. Berarti maksud isnad ilaih dalam gambaran mudahnya kan disandarkan kepadanya sesuatu hal, ya kan, al-isnadu ilaih. Nah, yang disandarkan kepadanya ini adalah hukum yang dengannya faedah bisa terhasilkan. Taib, di mana dia itu dalam jumlah menjadi mubtada atau fa'il. Karena mubtada harus berupa apa? Berupa apa, Ali? Isim. Fa'il juga berupa isim. Tidak mungkin fa'il adalah huruf. Pelaku suatu pekerjaan mesti apa? Isim. Kemudian apa? Tidak mungkin dia berupa fi'il. Karena fi'il tidak bisa terwujud dengan sendirinya. Contoh fahimtu. Mana isimnya Indah Wildan pada fahimtu? Domir tak. Jangan domir tu. Domir tak. Kenapa? Karena cara membaca domir atau mengi'rab domir, kalau itu satu huruf maka kita sebutkan nama hurufnya. Kalau itu dua huruf atau lebih maka kita sebutkan bunyinya. Taib. Nah, di sini fahim tu cuman satu huruf, maka jangan domir tu, tapi apa? Domir ta. Sehingga ketika mengi'rab fahim tu, setelah mengi'rab fahima, kemudian i'rab at-ta'u, ya, at-ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala ad-dhamm fi mahalli apa? Khadir raf'in fa'il. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya ta ini adalah isim? Kalau kita terapkan empat tanda sebelumnya, jar, dia majrur enggak di situ? Enggak. Nida juga enggak bisa. Yatu, enggak ada yatu. Nah, kemudian altu enggak bisa juga. Ton enggak bisa juga kan? Maka apa? Alamat satu-satunya yang dengannya kita bisa mengetahui keisiman domir-domir seperti ini, ya, alamat maknawiyah, yaitu al-isnadu ilaih. Nah, al-isnadu ilaih. Kenapa? Karena pada kata fahim tuh kita tidak tahu tak ini, tandanya apa kok dia dimasukkan dalam kategori isim kalau dengan tanda-tanda sebelumnya. Demikian pula wa ana fahimun. Contoh ana fahimun, aku ini orang yang paham. Aku orang yang paham. Taib. Yang ingin ditekankan di sini adalah apa? Ana itu isim, ya kan? Ana itu isim. Kenapa? Apa tanda isimnya? Kalau ditanya Indah Rahman, secara maknawi. apa itu? Berupa domir. Dia isim domir. Sekarang ana, taib, dia itu isim, ya kan? Dari mana antum tahu itu isim? Dengan tanda apa? Tanda maknawinya berupa apa? Berupa isnad ilaih. Al-isnad ilaih. Itu tandanya, ya. Tanda maknawinya ini namanya al-isnadu ilaih. Taib, al-isnadu ilaih. Ana kita tahu dia itu adalah isim. Dari mana kamu tahu? Tandanya adalah al-isnad ilaih. Kenapa? Karena disandarkan kepada ana hukum. Hukumnya disandarkan kepada dia apa, Ubaid? Bahwasanya dia itu paham. Paham? Paham enggak? Ana fahimun sekarang. Ana adalah isim. Ana adalah isim. Dari mana antum tahu isim? Jar tidak ada, nida juga tidak ada, situ al juga tidak ada, tanwin juga tidak ada. Kok kamu tahu isim? Iya, karena disandarkan kepadanya hukum yang dengannya tercapai faedah, ya kan? Ana fahimun. Pemahaman, ya, fahim disandarkan ke siapa? Ke siapa, Ben?
Ke ana, ya kan? Ke kata ana. Baik, demikian pula pada fahimtu. Ali, antum tahu dhamir ta di sini adalah isim dari mana? Tanda apa? Al-isnad ilaih. Disandarkan kepada dhamir ta ini apa? Hukum, yaitu fahimah. Paham? Itu maksudnya. Nah, kemudian perhatikan, wa hadhil alamatu hiya asdaqu wa ashmalu alamatil ismi. Ini adalah, ya, tanda ini adalah apa? Tanda yang paling tepat dan paling mencakup dari semua tanda-tanda isim. Ya. Kenapa? Karena ini bisa diterapkan pada semua isim. Ya, tanda ini bisa diterapkan pada semua isim, yang tanda-tanda lain pada sebagian isim tidak bisa diterapkan padanya, yaitu pada dhamir-dhamir. Li'annaha awdahat ismiyatan dhamair. Dikarenakan al-isnadu ilaih menjelaskan keisiman dhamir-dhamir. Nah, keisiman dhamir tidak bisa dijelaskan kalau dengan tanda-tanda lafzi. Wa ma syabahaha mimma la tadkhulu alaihi al-alamatul mutaqaddimah, dan yang semisal dengan dhamir-dhamir dari kata-kata yang tidak bisa masuk padanya tanda-tanda yang telah lewat. Nah, dan ini faedah tambahan dari yang ada dalam jurumiyah maupun mutamimah, maka diperhatikan. Perhatikan catatan kaki, fa in kana lafdzul ismi la yaqbalul isnada ilaihi ka lafdzati 'inda mathalan. U'tabiral isnadu ila ma huwa bimakna kal makan alladhi huwa bimakna 'inda wa huwa yaqbalul isnada ilaihi fatasduqul ismiyatu 'alaiha. Nah, kemudian muncul iskal di sini. Muncul iskal di sana, ada kata yang secara sekilas dia tidak bisa menerima isnad ilaih, seperti lafaz indah. Indah mau jadi mubtada bisa enggak? Anas, enggak bisa. Mau jadikan fa'il bisa enggak? Enggak bisa. Taib. Nah, indah, ya, kata indah ini tidak bisa menerima isnad, tidak bisa disandarkan kepadanya sesuatu. Maka bagaimana? Maka ya, yang dianggap, ya, u'tabirul isnadu ila ma huwa bimakna, ya, yang dianggap adalah penyandaran kepada sesuatu yang dia itu semakna dengannya, seperti al-makan, karena indah itu dzarful makan. Taib. Nah, al-makan yang itu merupakan makna dari indah, dan al-makan itu bisa menerima isnad ilaih, sehingga dengannya tepat untuk dijadikan sebagai tanda keisiman indah. Fatasduqul ismiyatu 'alaiha, maka tepat bahwasanya indah itu hukumnya adalah isim. Walaysa bilazimin an tajtami'a kullu hadhihi al-alamati hatta tadulla ala ismiyatil kalimah, bal ba'daha kafin fi dzalik. Ini tanbih, bahwasanya bukan merupakan keharusan untuk terkumpul semua tanda-tanda ini, ya, sampai menunjukkan keisiman suatu kata, tapi sebagian dari tanda-tanda itu ada, maka itu sudah cukup. Nah, sebagian dari tanda-tanda itu ada, maka sudah cukup untuk suatu kata dinamakan isim. Ya. Fa kalimatus sahib mathalan ismun. Sekarang kata sahib sebagai contoh, dia adalah isim. Kenapa?
li'annaha tunawwan, karena ditanwin sahibun. Wa tadkhulu 'alaiha huruful jar, dan bisa masuk padanya huruf jar. Nah, wa ahrufun nida, demikian pula huruf-huruf nida bisa masuk. Wa al as-sahib bisa. Wa takunu mubtada' wa khabaran, ya, wa takunu mubtada'an wa khabaran, dan dia bisa menjadi mubtada' dan juga sebagai khabar, bisa disandarkan, ada padanya isnad ilaih, dan seterusnya. Maka pada kata sahib ini terkumpul semua tanda-tanda. Tapi terkadang ada yang tidak bisa dikumpulkan padanya tanda-tanda setelah keseluruhan. Wa kadza ta fi hafid min hafidtu ismun li annaha fa'il wa halum majarra. Demikian pula ta pada kata hafidtu, dia adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah fa'il. Nah, berarti ta pada hafidtu tanda keisimannya apa, Abdul Aziz? Al-isnad ilaih, ya, bukan tanwin, bukan al, karena tidak bisa dimasuki. Juga tidak bisa kemasukan huruf jar, ya kan? Tapi satu-satunya tanda yang bisa untuk kita ketahui dengannya keisiman ta pada hafidtu adalah al-isnad ilaih, karena dia adalah fa'il, dan demikian seterusnya. Taib. Asbabun wa nata'ij. Sekarang sebab-sebab dan hasilnya sebagai kesimpulan. Berapa kesimpulan? Pertama, limadza kana al-isnadu min khawasil ismi. Kenapa isnad itu merupakan kekhususan isim sehingga menjadi tanda? Sesuatu kalau dijadikan tanda itu kenapa? Karena kan dia khusus, ya kan? Tidak bisa sesuatu jadi tanda kalau nggak khusus. Misalnya tanda, nah, si Wildan itu bagaimana? Ya, tandanya rambutnya hitam, semuanya rambutnya hitam, ya kan? Jadi tanda dadan? Hah? Nggak bisa jadi tanda, ya kan? Tapi harus tanda khusus, misalnya apa yang ada padanya. Misalnya seandainya taruhlah misalnya ada tai lalat sejempol di pipinya, misalnya, seandainya gitu, itu tanda, ya. Jadi orang tahu, kenal, pokoknya itu dia. Nah, misalnya, jadi tanda itu kan sesuatu yang khusus. Makanya kenapa kok isnad itu menjadi apa? Kekhususan isim. Jawabannya li'annal musnada ilaih la yakunu illa isman. Ya, dikarenakan musnad ilaih itu tidak ada kecuali berupa isim. Ya, perkara yang itu adalah musnad ilaih mesti itu berupa isim. Pada jumlah mubtada dan khabar, musnad ilaihnya mana? Musnad ilaihnya mana, Abed? Mubtada. Mubtada mesti isim. Adapun khabar itu bisa berupa isim, bisa berupa apa? Bisa berupa jumlah, ya kan? Bisa berupa jumlah. Kemudian limadza kana al-jarru min khawasil ismi? Terus kenapa jar itu merupakan kekhususan isim sehingga menjadi tanda dia? Li'annal majrura mukhbarun anhu fil makna la yukhbaru illa 'anil ismi. Taib. Kenapa? Karena majrur itu secara makna dia kan mukhbarun anhu, ya, dia dikhabarkan tentangnya. Dan tidak dikhabarkan kecuali isim. Mau mengkhabarkan fi'il kira-kira gimana? Nah, sesuatu yang dikabarkan itu kan apa? Suatu isim, paham enggak? Kejadian itu isim bukan? Suatu kejadian itu kalau dikabarkan itu kan dia dihukumi apa? Dihukumi isim. Contoh misalnya, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Di sini, nah, dia mengabarkan tentang apa? Tentang berdirinya Zaid. Zaidun qa'imun. Taib. Atau sekarang yang pakai jar dan majrur, Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Nah, Zaidun ada di dalam rumah. Nah, taib. Nah, majrur itu kan mukhbarun anhu. Sesuatu yang dijarkan
itu kan apa? Dikabarkan tentangnya. Fit dari yang dijarkan apa? Rumah, ya kan? Rumah ini yang dikabarkan rumah itu bagaimana? Nah, taib, dan tidak dikabarkan kecuali apa? Tentang isim. Ini penalarannya untuk apa? Dikaitkan semuanya dengan al-isnad. Tapi untuk pemula kalau sulit, misalnya apa? Intinya ada huruf jar, maka setelahnya apa mesti? Yang kemasukan huruf jar adalah isim. Taib. Limadza kanat al-idhafatu min khawasil ismi li'anna fihi ma'na al-isnad. Nah, kenapa idhafah itu merupakan kekhususan isim? Karena padanya makna isnad. Wa limadza kanat al min khawasil ismi li'anna aslaha lit-ta'rif wa huwa khasun bil ismi. Karena apa? Asalnya al ini kan untuk membuat jadi ma'rifah, dan ini merupakan perkara khusus untuk isim. Limadza kana tanwinu min khawasil ismi li'anna maf'ula bihi fil asli wal maf'uliyah khasatun bil ismi. Nah, li'annahu maf'ulun bih. Ya, tanwin ikhwan. Limadza kana tanwinu min khawasil ismi li'annahu maf'ulun bihi fil asli. Ya. Kenapa? Karena tanwin itu ini tempat saya ya, kok aneh. Nida ya. Ada jalan cetak. Limadza kana nida ya. Baik, pinjam pulpen ya. Tempat saya salah cetak. Nah, ini baru tepat. Limadza kana nida'u min khawasil ismi? Kenapa nida itu merupakan kekhususan isim? Li'annahu maf'ulun bihi fil asli. Kenapa? Asalnya kan maf'ulun bih. Ya Muhammad. Aslinya apa? Unadi Muhammadan. Nah, yang dipanggil itu ya isim. Mau manggil fi'il bisa enggak kira-kira antum coba panggil fi'il Ali? Hah? Enggak bisa. Nah, yang dipanggil, ya, yang bisa dipanggil adalah apa? Adalah isim. Wal maf'uliyah khasatun bil ismi, dan maf'uliyah yang bisa dijadikan maf'ul itu khusus isim. Limadza kana tanwinu min khawasil ismi li'annal maqsuda minhu huna ma huwa khasun bil ismi wahdahu minal anwa'il arba'ati sabiqati adz-dzikru. Dikarenakan apa maksud darinya di sini, maksud dari tanwin di sini yaitu sesuatu yang itu adalah khusus bagi isim saja, ya, yang khusus bagi isim saja. Minal anwa'il arba'ati sabiqati adz-dzikru, dari jenis-jenis yang 4 yang telah lalu penyebutannya. Limadza kana al-ismu munhasiran fi anwa'in thalatha? Kenapa isim itu hanya terbatas pada 3 jenis saja? Naam, mudhar, mudmar, dan mubham. Mudhar ya sering disebut zahir, isim zahir. Mudmar sering dhamir, kemudian mubham maksud. Ya. Taib, isim zahir, dhamir, dan mubham. Kenapa kok hanya 3 jenis ini isim? Wa dzalika li annal isma imma an yasraha li kulli jinsin aw la. Yang demikian itu dikarenakan isim kemungkinannya dia bisa untuk semua jenis atau tidak. Fal awal al mubham, yang pertama mubham itu bisa untuk semua jenis. Kahadza walladzi, hadza. Ini kan bisa untuk semua jenis. Hadza qalamun, hadza rajulun, hadza na'am jinnun, dan seterusnya. Demikian pula alladzi.
isim isyarah atau isim mausul dan seterusnya, termasuk dalam mubhamat. Wa tsani imma am yakuna kinayatan an ghairihi aula. Yang kedua berarti apa? Yang bukan atau yang tidak bisa digunakan untuk semua jenis. Itu terbagi jadi dua. Kemungkinannya itu kinayah dari yang lainnya atau bukan. Ungkapan dari kata lain atau dengan istilahnya pengganti dari kata lain. Ya, pengganti dari kata lain atau bukan. Fal awal al mudmar, kalau dia adalah pengganti dari kata lain maka adalah isim dhamir. Karena isim dhamir dalam bahasa kita namanya apa? Kata apa? Indaka ubadah. Kata ganti. Ya. Ka anta wa huwa. Wa tsani al mudhar. Yang kedua yaitu apa? Yang bukan merupakan kata ganti dari selainnya, maka itu adalah isim zahir. Ka Khalil wa Fatimah wa Usfur. Ini kan memang kata menunjukkan isim. Ya, Khalil menunjukkan orang namanya Khalil, Fatimah menunjukkan orang namanya Fatimah, Usfur menunjukkan suatu apa? Hewan, yaitu burung. Nah, ini 6 ringkasan. Taib mudah kawan untuk penalaran sebagai tambahan penggambaran kita untuk apa? Betul-betul bisa masuk dalam penalaran kita, ya, tentang tanda-tanda isim yang biasa kita cuman dulu menghafal. Tanda isim adalah al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi. Nah, sekarang kita tambahkan pengklasifikasian tadi. Tanda isim lafziyah dan tanda isim ma'nawiyah. Kemudian dari tanda isim ini yang paling pentingnya adalah apa? Adalah apa? Al-isnadu ilaih. Kenapa kok al-isnadu ilaih paling penting? Ini antum juga harus tahu sebabnya. Kita baca wal ismu thalathatu anwa'. Mudharun wa mudmarun wa mubham. Isim itu ada 3 jenis, isim zahir, isim dhamir dan mubham. Tadi telah kita baca sekilas tentang apa? Tentang logikanya. Kenapa kok isim cuman terbagi jadi 3 jenis ini? Fal mudharu huwa ma yadullu ala ma'nahu min ghairi hajatin ila qarinah. Mudhar isim zahir mudahnya. Itu lebih familiar di telinga kita, isim zahir. Yaitu isim yang menunjukkan maknanya tanpa butuh kepada qarinah. Ya. Isim yang menunjukkan maknanya tanpa butuh pada qarinah. Contohnya Sa'dun. Ada orang mengatakan Sa'dun butuh qarinah enggak? Ya enggak. Sa'dun ya pokoknya orang namanya Sa'ad. Su'ad, orang namanya Su'ad. Isim zahir. Masjidun, qalamun. Isim zahir itu tidak butuh qarinah untuk bisa diketahui maknanya. Wal mudmar isim dhamir huwa ma dalla ala maknahu biwasitati qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibah. Isim dhamir yaitu apa? Isim yang menunjukkan maknanya dengan perantara qarinah. Ya, dengan perantara adanya qarinah. Apakah itu karena apa? Yang berbicara atau diajak bicara atau yang dibicarakan, yang gaib, tidak hadir. Contoh kawan, ana ini untuk menunjukkan maknanya itu kan qarinah apa? Takallum. Ana ya aku. Nahnu, qarinahnya apa? Takallum. Anta, anti, ini qarinahnya apa? Khitab, yang diajak bicara. Huwa, hiya, qarinahnya apa? Ghaibah, yang dibicarakan. Ini isim dhamir atau dalam bahasa kita kata ganti. Wal mubham huwa alladhi la yadhharu al-muradu minhu illa bi isyarah. Sedangkan isim mubham yaitu apa? Isim yang tidak nampak maksud darinya kecuali dengan isyarat. Makanya itu adalah isim isyarah. Dengan isyarat, kata tunjuk dalam bahasa kita seperti hadza, hadhihi, haula. Ini itu. Dalam bahasa kita kan memang cuman ini itu.
Tidak ada bedanya ini itu laki-laki atau perempuan, tapi dalam bahasa Arab bedakan hadza hadhihi. Masa baca ada Arab saja dalam kalimatnya tidak ingin ikhtilat ya kan. Sendiri-sendiri, laki-laki ya pakai hadza. Perempuan pakai hadhihi. Dalam bahasa kita pokoknya semuanya ini semua. Au jumlatin tudkaru ba'dahu li bayani makna, atau bisa nampak maknanya kawan, yang dimaksudkan adalah dengan apa? Dengan jumlah yang disebutkan setelahnya untuk menjelaskan maknanya. Ini isim apa Abdurrahman Munaf? Isim mausul. Isim mausul masuk kategori isim mubham. Kenapa isim mubham? Karena tidak bisa nampak maksudnya kecuali dengan apa? Dengan adanya jumlah yang disebutkan setelahnya untuk menjelaskan maknanya, yaitu jumlah silah. Ya. Makanya harus dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran dahulu, kawan, dari Jurumiyah atau yang setingkat dengannya. Nahu hadza walladzi, hadza untuk contoh isim isyarah, walladzi untuk contoh isim mausul. Baik, dengan ini kita selesai dari pembagian isim-isim secara umum, isim zahir, dhamir dan mubham. Kenapa kok cuma terbagi menjadi 3 tadi ya kawan? Kenapa? Karena isim itu kemungkinannya ada yang bisa digunakan untuk semua jenis atau tidak. Yang bisa digunakan untuk semua jenis adalah isim mubham. Yang tidak itu terbagi jadi 2. Yang tidak bisa digunakan untuk semua jenis terbagi jadi 2. Baik. Yang pertama, kalau dia itu merupakan kinayah dari yang lain, ungkapan dari yang lain, maka apa? Itu adalah isim dhamir. Atau bukan kinayah dari yang lain, maka itu adalah isim zahir. Baik, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.